nama saya Aris Pratama Syaloh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gereja di Eropa. Sebelum ke situ, Anda jangan lupa menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan juga lonceng di bawah ini, supaya Anda menerima notifikasi terbaru dari kita. Sejarah gereja di Eropa mulai abad pertengahan hingga abad ke-12. Seperti yang kita ketahui, bahwa gereja barat lah, atau di Eropa, yang pertama kali menerima dan mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Di Eropa, pusat penyebaran Injil pertama kali dilaksanakan oleh Patrick, yaitu pada tahun 432. Di sini Kristen berkembang menjadi pesat hingga menyebar ke seluruh tanah Eropa. Gereja dipimpin oleh biara-biara dan menjadi pusat kehidupan spiritual, budaya, ilmu, dan budaya. Banyak para rahib atau penginjil yang menyebarkan Injil ke seluruh Eropa, yakni seperti ke tanah Inggris, ke Skotlandia pada tahun 563, dan ke Columbanus pada tahun 600. Dan di sini Injil mereka sangat mempengaruhi oleh orang-orang kafir yang berada di Eropa. Di akhir abad pertengahan, seorang paus naik tahta dan mengendalikan gereja dengan kuat, yaitu Paus Gregorius Agung yang berkuasa pada tahun 590 hingga 604. Di sini dia mulai memperkokoh gereja di Roma. Bahkan dia juga memperkokoh kekuasaannya di Spanyol dan juga di Prancis. Pada abad ke-7, gereja barat mulai mengalami kemajuan besar. Namun di saat ini gereja timur menolak segala pengaruh dari gereja barat. Bahkan dari timur agama Islam mulai membanjiri gereja timur, sehingga gereja timur runtuh karena hidup rohaninya mulai berkurang. Dasar agama Kristen di Eropa Barat ditempatkan oleh kerajaan dan bangsa Frank. Seperti yang kita ketahui, salah seorang tokoh bernama Karl Martel mempengaruhi Eropa Barat dari bahaya Islam dengan melawan tentara Arab dekat Poitiers di Prancis pada tahun 732. Kerajaan Frank memuncak pada pemerintahan Karl Martel yang mempersatukan seluruh Eropa Barat, sehingga Eropa menjadi suatu badan Katolik yang sangat kokoh. Di sini Karl Martel mempergunakan gereja untuk kepentingan sendiri dan juga untuk membangun gereja. Uskup diangkat dan ditempatkannya. Bahkan daerah uskup dibagi menjadi beberapa paroki-paroki dan dikepalai oleh kepala imam-imam biasa. Dan pada konsili Oikumenis yang terjadi di Nicea pada tahun 787, gereja timur dalam hasil keputusannya dengan paus yang mengatur suatu peraturan untuk menghormati patung. Akan tetapi keputusan ini dilawan keras oleh Karel dan kemudian ditolak oleh Sinode Besar Frankfurt pada tahun 794. Pada hari Natal tahun 800, Karl Martel diangkat sah menjadi kaisar dan dinobatkan oleh paus. Sejak abad ke-8 mulai terlihat jelas perpecahan antara gereja timur dan gereja barat. Hal ini sebagian besar diakibatkan karena pengaruh otoritas, pengaruh kebudayaan, kekayaan seperti tanah, bahkan juga dari keputusan ekumenis, sehingga muncul kelompok atau golongan dari gereja yang menentang perwujudan terhadap ikon atau gambar patung kudus tersebut, atau yang kita kenal dengan ikonoklasme. Pada abad ke-10 tahun 1040-an, gereja barat mulai memperbaiki kemerosotan yang diakibatkan oleh lumpuhnya gereja. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan banyaknya anggota-anggota dalam badan gereja yang melakukan korupsi. Namun, salah satu pihak yang melepaskan praktik korupsi ini pada tahap ini yaitu pada rahib reformasi yang menjadi pemimpinan biara Cluny. Pada tahun 1049 sampai 1054,
Paus Leo berusaha penyelewengan tubuh gereja dan melanjutkan usaha mereformasi gereja. Reformasi ini memuncak pada saat Kardinal Hildebrandi dijadikan sebagai jeda dengan nama Gregorius ke-7. Setelah hal itu terjadi perselisihan yang panjang antara otoritas kepausan di Roma dengan Kaisar Henry keempat. Akibat perselisihan ini, Kaisar Henry berhasil menekankan jeda pilihannya sendiri. Perselisihan ini selesai setelah terjadi kesepakatan bersama pada tahun 1222 di Concordat Worms. Dalam kesepakatan ini, uskup harus dipilih oleh pastor dan disaksikan oleh kaisar dengan keputusan kaisar tersendiri. Dan pada tahun 1070, Palestina, Syria, dan Asia Kecil jatuh ke tangan orang Turki. Bahkan, bangsa agama Islam ini mempertahankan kebudayaannya dari pengaruh agama-agama Kristen dari Barat. Dan di sini juga dijelaskan bahwa para musafir Kristen yang pergi ke Palestina disiksa, bahkan dianiaya dan diganggu oleh orang-orang Turki. Sehingga pada masa ini Kaisar Bizantium meminta bantuan atau pertolongan ke gereja Barat. Pada Sinode Clermont yang terjadi di Perancis pada tahun 1905, umat Kristen dikerahkan oleh Paus Urbanus II untuk mengangkat perang suci untuk melawan orang-orang Islam yang berada di timur. Dan inilah seperti yang kita kenal dengan perang salib yang pertama. Setelah hidup berdampingan, setelah selesai pada perang salib yang pertama, terdapat berbagai perbedaan pengaruh yang menimbulkan masalah antara Kristen yang berada di barat dan Islam yang berada di timur, sehingga terjadi perang salib yang kedua pada tahun 1194 sampai 1157. Dan kemudian perang salib ketiga juga terjadi pada tahun 1187. Perang ini didukung oleh raja-raja seperti dari Raja Inggris yang bernama Richard Hettesingen, dan Prancis Philip August, dan Jerman Friedrich Barbarossa. Namun penyerangan ini tidak berhasil sebab raja dari Jerman yang bernama Friedrich telah mati lemas di perjalanan, sehingga pasukan harus kembali ke daerahnya masing-masing. Pada tahun 1202 sampai 1204 terjadi perang salib yang keempat. Perang ini didukung oleh Paus Innocentius yang ketiga. Maksud dari Paus itu dari perang ini adalah untuk merebut perniagaan Venetia yang terletak dekat antara Bizantium dan Roma. Venetia merupakan perniagaan yang bersaing dengan Bizantium. Dan namun kota ini berhasil direbut oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai salah satu kota Latin. Setelah melalui prosesi khotbah dan doa, gereja juga berusaha untuk kembali mengadakan perang salib yang kelima. Namun dalam perang salib yang kelima ini terbagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama yaitu pasukan perang salib yang dari Hongaria, Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan Pangeran Antioquia untuk merebut kembali Yerusalem pada tahun 1217. Dan pada tahap kedua, pasukan perang salib berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Namun, akibat desakan seorang legasius kepausan yang bernama Pelagius, karena kebodohannya sehingga pasukan perang salib gagal dan bahkan dihadang oleh pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil, sehingga mereka terpaksa menyerah dan mengadakan gencatan senjata. Namun tidak berhenti sampai di situ. Perang salib ke-6 juga terjadi pada tahun 1228 hingga 1229. Kaisar Friedrich
II berhasil mendapatkan Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, bahkan pantai laut dengan jalan diplomasi atau yang lebih kita kenal dengan perundingan. Namun pada tahun 1244 Yerusalem kembali jatuh ke tangan Islam. Dan disinilah akhirnya zaman perang salib. Sehingga Bandar Akko direbut oleh orang-orang Islam pada tahun 1219. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah gereja di Eropa. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat atau dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.